Oke, halaman 78 kita lanjut tentang saling ketergantungan di antara komponen biotik. Seluruh manusia, tumbuhan dan hewan itu memiliki ketergantungan satu sama lain ya. Betul. Oke. Nah, Miss mau coba dibaca dulu yang halaman 78 di buku kalian. Yang pada sebuah ekosistem itu. Coba si Berwin Mikael. Pada sebuah ekosistem halaman 78. Pada sebuah ekosistem akan selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen-komponen tersebut mempunyai peranan yang berbeda. Akan tetapi dalam melaksanakan peranannya, komponen tersebut saling tergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung. Jika digambarkan, interaksi antar komponen biotik akan membentuk jaring-jaring ekologi. Jaring-jaring ekologi dapat berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Oke, jadi interaksi antara komponen biotik akan membentuk jaring-jaring ekologi ya. Komponen biotik yaitu komponen yang hidup. Kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi saling melakukan yang namanya interaksi akan membentuk jaring-jaring ekologi. Ada yang pertama jaring-jaring makanan, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada rantai makanan. Yang kedua jaring-jaring makanan. Yang ketiga ada jaring-jaring kehidupan dan piramida makanan ya. Oke. Jadi rantai makanan. Sudah sering dengar ya kan, rantai makanan? Rantai makanan itu proses perpindahan energi ya melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu ya. Namanya juga rantai makanan. Ada yang dimakan dan ada yang memakan. Peristiwa makan dan dimakan membentuk rangkaian tertentu. Oke. Ini dia. Ada yang pertama sebagai produsen yang udah kita pelajari. Produsen itu biasanya tumbuhan, ya kan? Produsen adalah tumbuhan. Nah, si konsumen pertamanya adalah yang biasanya bagaimana? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Herbivora. Herbivora, ya. Biasanya herbivora atau juga yang omnivora yang dia memakan segalanya, dia makan tumbuhan dan hewan. Jadi pokoknya yang produsen itu adalah tumbuhan, lalu masuk ke konsumen pertama. Konsumen pertamanya biasanya adalah yang pemakan tumbuhan. Lalu setelah dimakan oleh konsumen pertama, ada lagi interaksi yang terjadi. Interaksinya yaitu dimakan lagi oleh si konsumen yang kedua. Biasanya konsumen kedua itu adalah karnivora. Dia akan memakan hewan si herbivora ini. Ya, jadi di alam terjadi yang namanya makan dan dimakan. Dia memakan, lalu dimakan lagi oleh hewan di atasnya atau konsumen kedua. Lalu si konsumen kedua juga akan dimakan lagi oleh konsumen ketiga. Ini konsumen yang kita sebut konsumen puncak, bisa konsumen yang dia termasuk karnivora besar, ya kan? Karena dia akan memakan karnivora yang kedua. Udah termasuk karnivora yang kuat dan besar. Jadi konsumen ketiga ini biasanya dia yang lebih besar. Lanjut, setelah itu akan mati dan terurai kembali, dimakan oleh dekomposer. Dekomposer siapa? Siapa masih ingat apa dekomposer? Saya Miss. Bangkai. Bangkai Miss. Iya. Pemakan sisa-sisa makhluk
yang sudah mati ya, menguraikan. Dekomposer itu ada contohnya? Contohnya ulat, Dekomposer. Bakteri dan jamur, Miss. Bangkai. Dekomposer itu adalah bakteri dan jamur. Ya, khusus dekomposer itu dia menguraikan, pengurai, ya. Kalau dia yang sebelum dekomposer itu adalah pemakan ya, seperti scavenger, dia memakan bangkai yang masih utuh. Tapi kalau dekomposer dia itu menguraikan. Oke. Dekomposer itu biasanya adalah bakteri dan jamur. Dia akan menguraikan tumbuh-tumbuhan menjadi bahan anorganik kembali. Menjadi bahan anorganik kembali. Oke. Jadi rantai makanan udah tahu? Nah, jadi rantai makanan itu kita bisa katakan bahwa ini dia peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai lurus makanan dan tidak bercabang. Jadi yang satu rantai ya, satu rantai saja itu disebut rantai makanan. Ini contohnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Miss udah absen tadi apa belum? Miss lupa. Tunggu ya. Belum. Oke. Miss belum absen ternyata tadi. Kita lanjut. Jadi kalau Mister katakan tadi, dia disebut rantai makanan kalau dia ini terjadi peristiwa makan dan dimakan berbentuk rantai lurus dan tidak bercabang ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan diuraikan oleh si pengurai. Seperti ini juga contohnya. Ada wortel dimakan apa ini? Raja Angel. Coba Raja Angel. Coba sebutkan. Wortel mana ini? Raja Angel. Rafa Angel kok Raja. Rafa Angel. Nah, yang ini coba sebutkan dulu. jagung, Ini apa? jagung Ya, termasuk masuk dalam tumbuh-tumbuh buah-buahan. produsen kan? Produsen ya produsen konsumen Ya, konsumen satu. Tikus dimakan oleh si burung hantu. Ini konsumen kedua. Ya kan? Ya. Jadi ini adalah satu rantai lurus ya, itu disebut rantai makanan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nah produsennya adalah si wortel. Konsumen pertama, ini konsumen pertama si kelinci. Konsumen kedua si rubah. Konsumen ketiga si harimau ya. Jadi ini dia rantai makanannya satu garis lurus, tidak bercabang. Nah, yang ini yang ketiga ada rumput, dimakan belalang, dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Jadi konsumen terakhir itu biasanya adalah konsumen yang terbesar. Konsumen atau jenis karnivora yang besar.
Oke. Bisa ya, rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai lurus makanan dan tidak bercabang. Oke, lanjut ke jaring-jaring makanan. Coba dibaca, mana? Lihat dulu. Jaring-jaring makanan. Coba di halaman 79 baca. Adriel. Jaring-jaring makanan. Di alam jarang dijumpai organisme yang hanya memakan satu jenis organisme lain. Jarang sekali karnivora hanya memakan satu jenis herbivora. Dan herbivora juga jarang hanya memakan satu jenis tumbuhan. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Oke, jaring-jaring makanan. Beda dengan rantai makanan yang tadi. Jadi, di alam itu kan biasanya seluruh hewan ataupun konsumen tidak akan memakan satu jenis makanan saja, ya kan? Akan sulit untuk bertahan hidup jika hanya memakan satu jenis makanan saja. Misalnya tikus, dia omnivora, dia makan segalanya. Ulat juga, dia bisa makan daun dari pohon jagung, dari pohon mangga, dari pohon apapun, dari bunga-bunga. Jadi lebih dari satu jenis makanan. Seperti konsumen pertama, banyak ya, contohnya tadi tikus ataupun belalang. Belalang dia akan makan jenis rumput-rumput dan daun-daun. Nah, jadi karena hal tersebutlah dia akan menyebabkan jaring-jaring makanan di alam. Sama konsumen juga. Tidak ada satu konsumen pun yang hanya makan satu jenis makanan saja. Seperti misalnya si singa, dia hanya memakan zebra, tapi dia tidak memakan rusa. Tidak ada ya. Mereka akan makan jenis hewan lain. Contohnya si zebra, rusa, kerbau, sapi, atau apapun. Nah, karena hal tersebut, terjadilah yang namanya jaring-jaring makanan yang merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Oke, di alam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Ya, di alam banyak sekali rantai makanan. Nih contohnya. Coba dilihat. Ada beri atau bunga. Buah beri ini adalah produsen, yang di bawah ini adalah produsen ya kan. Si buah beri, rumput, dan benih. Contohnya biji-bijian. Oke? Rumput akan dimakan oleh marmut, lalu benih akan dimakan juga oleh tupai, dimakan oleh burung belibis, lalu buah beri akan kalau mati akan diuraikan oleh dekomposer, lalu dimakan juga oleh rusa. Nah, rusa itu suka makan buah beri ya dan bunga-bunga. Lalu dimakan juga sama burung belibis. Jadi si burung belibis ini sudah makan ada buah beri dan bunga, ada juga dia makan benih atau biji-bijian. Nah, karena hal tersebut terjadilah yang namanya jaring makanan, saling membentuk jaring di alam. Oke? Nah, si ini lagi, si konsumen atas atau konsumen yang paling besar, si beruang, dia makan banyak. Ada rusa, lalu apa lagi? Beri juga dia makan, karena dia pemakan segalanya atau omnivora. Marmut juga dia makan, tupai juga dia makan, sama seperti si elang. Dia makan apa saja? Regin Cheng, coba. Si elang dia makan apa saja itu? Di unmute. Elang, dia makan apa saja? Kuat suaranya, Miss tidak dengar. Yang lain dengar?
Tidak kan? Coba Valencia. Valencia. Si elang, dia makan apa saja? Makan bangkai, Miss. Bangkai. Dari gambar ini coba lihat. Apa yang dimakannya? Ayo, siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Sinyal. Michelle Catalina, ayo, Michelle. Tikus, belibis, marmot, Miss. Hah? Tikus, belibis, marmot. Tupai ini bukan tikus. Tupai, belibis, marmut. Nah, dia makan banyak kan? Belibis dia makan, tupai dia makan, marmut juga dia makan. Jadi membentuk jaring makanan. Nah, ini bedanya dengan rantai makanan. Coba dari gambar sini, Miss mau siapa bisa sebutkan jaring makanan? Siapa membuat satu jaring makanan dari gambar ini? Oke, Miss tandai namanya, siapa yang bisa membuat jaring makanan dari gambar ini? Jaring. Rantai maksud Miss, rantai makanan. Rantai makanan tadi apa? Yang satu garis lurus kan? Nah, coba siapa yang bisa membuat rantai makanan dari gambar ini? Miss kasih tambahan nilai. Siapa yang bisa? Rumput, Miss. Rumput. Rantai makanan yang satu garis lurus tadi seperti ini. Bedanya jaring makanan dengan rantai makanan kan ini dia. Kalau rantai makanan, dia dari produsen sampai ke konsumen terakhir. Kalau jaring-jaring seperti ini, jaring-jaring itu ada buah beri dimakan belibis, belibis dimakan elang, elang juga nanti makan yang lain, marmut. Nah, kan ini membentuk jaring-jaring kan? Dari sini ada rantai makanan yang bisa kita buat. Ayo, siapa bisa? Michelle Catalina lagi, coba. Elang memakan marmot. Kuat, Miss tidak dengar. Kuat. Elang makan marmot. Marmot. Dari produsen. Mulainya dari apa yang dimakan dulu. Coba. Michelle. Saya bisa. Rumput. Michelle dulu. Tadi mana Michelle Catalina? Sudah hilang dia. Ini dia. Ayo, Michelle. Rumput dimakan marmut, marmut dimakan elang. Elang Dulu itu siapa? Miss tidak tahu namanya. Namanya Rafa, Miss. Michelle dulu, lalu nanti ke Rafa. Mana Michelle bisa? Oke, Rafa dulu. Dimulai dari Rafa saja. Rumput dimakan. Rumput dimakan marmut. Marmut dimakan elang ekor merah. Terus, dah. Oke, sudah. Good. Itu dia namanya rantai makanan ya. Rumput dimakan marmut, marmut dimakan elang ekor merah. Ayo, masa buat seperti itu saja tidak bisa? Sudah ada gambarnya. Tadi siapa namanya? Rafa ya? Ya, Miss. Oke, Rafa Angel. Lanjut, siapa mau? Rantai makanan, Miss katakan. Jeffrey, Miss. Sinyal Miss bermasalah, sorry nih. Udah, tidak ada? Udah? Tidak ada yang mau? Ada, Miss. Gambarnya sudah ada, tinggal sebutkan saja. Sudah, Miss. Sudah. Ayo, Michelle Catalina tadi udah siap. Saya mau coba. Beri dan bunga dimakan Buat suaranya Miss tidak dengar. Beri dan bunga dimakan belibis. Belibis dimakan elang, Miss. Oke. Beri dan bunga dimakan, belibis, belibis dimakan elang ekor merah. Oke, Michelle Catalina dapat 1. Siapa lagi yang mau? Saya mau coba, Miss. Siapa namanya? Xavier. Iya, Miss. Oke, Xavier. Beri dan bunga dimakan sama rusa. Habis itu rusa dimakan sama beruang. Dan juga
Tunggu. Lalu Benih dimakan ayam dan ayam dimakan oleh elang ekor merah. oke, good. Sudah. Sudah, siapa lagi yang mau? Ada lagi yang belum disebut itu. Siapa yang mau? Jeffrey, oke, Jeffrey. Rumput dimakan kupu-kupu, terus kupu-kupu dimakan belibis. Apa? Rumput dimakan? Dan rumput dimakan oleh kupu-kupu. Ini sebenarnya gambarnya salah ini ya. Kupu-kupu tidak makan rumput ini. Jadi itu jadi apa? Ganti saja, sebut saja bunga. Rumputnya mungkin berbunga ya. Ada juga rumput yang berbunga itu. Oke, rumput ke kupu-kupu coba. Rumput ke kupu-kupu, terus kupu-kupu dimakan belibis, belibis dimakan elang ekor merah. Oke, good. Bisa ya? Sudah tahu bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Sudah? Kalau jaring-jaring makanan dia seperti ini tampilannya, ya. Di alam itu saling terjadi interaksi, ya. Karena biasanya hewan itu atau konsumen tidak makan satu jenis makanan saja. Dia bisa makan banyak makanan. Makan beri atau makan bunga, nah makan benih juga. Nah, itu yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan. Jadi kita bisa katakan kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan rantai makanan. Sedangkan kalau rantai makanan adalah coba dibaca peristiwa Makan dan dimakan yang membentuk rantai lurus makanan dan tidak bercabang. Oke, peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai lurus makanan dan tidak bercabang. Nah, ini lagi yang ada di buku kalian. Sudah mesti perlihatkan di slide. Ada pohon. Ini dia jaring-jaring makanan. Tree, pohon dimakan jerapah, jerapah akan dimakan oleh si lion. Nah, kalau dari sini coba Miss mau kalian sebutkan beserta namanya. Misalnya pohon itu produsen, mana konsumen satunya, mana konsumen duanya. Ayo, siapa yang bisa? Saya coba, Miss. Kan dia produsen, konsumen satu, konsumen dua. Ayo. Berapa, Miss? Berapa? Berapa? Udah tadi. Produsen. Yang lain. Yang lain. Brian Wijaya, coba. Miss mau Brian Wijaya. Kalau kamu bisa, Miss kasih tambahan nilai. Brian Wijaya. Ayo, di-unmute. Yuk, unmute Brian Wijaya. Sebutkan dia dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke konsumen 3. Ayo. Mana ini Brian Wijaya? Dengar, Miss? Brian? Iya, Oke. Miss. Ayo. Bentar, Miss. Pikir dulu, Miss. Ayo. Miss tunggu ya. Siapa mau dulu? Brian Wijaya nanti yang kedua. Ayo, siapa mau yang pertama? Tidak ada yang mau. Coba. Saya, Miss. Siapa? Stephen, Miss. Stephen. Iya, Miss Stephen. Oke, Stephen. Produsennya rumput. Konsumen pertama tikus, konsumen kedua rubah, konsumen ketiga ular. Terus? Lanjut lagi itu kan tanda panahnya. Kalau tanda panahnya masih lanjut, setelah dari ular? Kebabon, Miss. Ya, lalu?
macan. Iya. Ya, berarti lanjut ke konsumen 3, konsumen 4, konsumen 5. Ya, kalau dia masih dimakan, kita bisa juga sampai ke konsumen 5. Konsumen yang paling atas biasanya adalah konsumen paling besar. Tadi siapa namanya? Stephen ya? Stephen Randy atau Stephen? Stephen Randy, Miss. Oke, Stephen Randy. Lanjut, siapa lagi yang mau? Aku, Miss. Aku. Mana yang perempuan ini? Tidak ada? Kulina, Miss. Jessica Jane, Miss. Ya, Jessica Jane. Dari pohon ke pohon produsen, rusa konsumen 1, macan konsumen 2, Miss. Enggak dengar suaranya, coba lebih kuat. Pohon produsen, rusa konsumen 1, macan konsumen 2. Ya, good. Leon itu singa ya, singa. Konsumen kedua. Jadi produsen konsumen 1 ke konsumen 2 sama dengan produsen ke badak konsumen 1 ke singa ke konsumen 2. Lalu ada lagi rumput ke grasshopper itu belalang, lanjut ke burung, lanjut ke apa ini yang hitam dan mengeluarkan bau tidak enak, African skunk, and then the last one is vulture atau burung pemakan bangkai ini ya. Nah, dia juga mau dimakan oleh burung pemakan bangkai ini. Nah, bisa kan? Ini adalah jaring-jaring bukan jaring-jaring makanan. Mana tadi Brian Wijaya? Oke, sudah bisa Brian Wijaya? Mau tambah nilai enggak Brian Wijaya? Ayo. Aku, Miss. Ya, coba. Aku, Miss. Miss jarang dengar suara kamu. Coba Brian Wijaya. Iya, Miss, yang serup ke itu ke apa? Ke rusa, batu ke itu, Miss, yang apa, Miss? Yang leopard, Miss. Oke, good. Brian Wijaya ya, udah bisa ya. Ini namanya jaring-jaring makanan. Oke. Ada yang mau ditanya tentang ini? Sudah bisa semua? Miss, Ada yang mau ditanya? Artificial fun itu apa, Miss? Hewan Mana? yang itu. Yang ini. African sun. African. Hewan Afrika. Skunk itu kan hewan yang bau. Miss pun lupa namanya. Sigung. Oh iya, sigung yang bau. Sigung Afrika. Ya. Yang biasanya dia mengeluarkan aroma tidak sedap dari ini ekornya, belakang ekornya. African skunk. Nah, lanjut ke nomor 3, itu jaring-jaring kehidupan. Jadi kumpulan dari jaring-jaring makanan itu disebut jaring-jaring kehidupan. Ya, di alam yang sangat luas ini, suatu jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain akan saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Ya, itulah yang disebut dia jaring-jaring kehidupan, kumpulan dari jaring-jaring makanan. Tadi yang pertama rantai makanan, kumpulan rantai makanan adalah jaring-jaring makanan, kumpulan jaring-jaring makanan adalah jaring-jaring kehidupan. Ya, karena di alam akan sangat besar kemungkinannya untuk makan dan dimakan, apalagi di alam liar. Berpindah tempat, kalian bisa jadi mangsa dari hewan lain, ya. Di saat mencari makanan, kalian bisa menjadi makanan dari hewan lain. Oke? Ada yang mau ditanya sampai sini? Sudah bisa dibedakan? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Sudah bisa semua? Iya, Miss, ada perbedaan nggak, Miss? Perbedaan jaring-jaring makanan sama apa tuh namanya, dulu?
jaring-jaring makanan sama jaring-jaring makanan sih, Miss. Ada perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan Yang Miss bilang itu aku lupa yang perbedaannya itu, Miss. jaring-jaring kehidupan. Iya. Kalau jaring-jaring kehidupan itu, ini kan di alam kan sangat luas ya. Jadi misalnya pun kalian akan pindah, misalnya hewan saja, bayangkan. Hewan zebra yang pernah katakan dia mencari rumput ke seberang sungai. Kan berpindah tempat kan, jadi dia nanti di tempat yang lain pun akan bisa jadi makanan dari hewan lain. Jadi itulah namanya jaring-jaring kehidupan. Jadi di alam ini akan terus terjadi peristiwa makan dan dimakan. Jadi kumpulan dari jaring-jaring makanan tadi, ini kumpulan dari ini. Nah, ada lagi kumpulan jaring makanan yang lain kan? Nah, ini. Beri-beri, bunga-bunga, dan benih. Nah, di alam akan bertemu juga pohon, rerumputan. Nah, di alam kan ini akan saling terkait kan satu dengan yang lain. Itulah yang disebut jaring-jaring kehidupan. Nah, kalau lihat dari sini, lion. Nanti kalau lionnya ketemu sama rusa ini, dia akan bisa makan rusa ini kan? Paham maksudnya? Nah, kalau di alam dia bertemu, nanti akan bisa saling makan dan dimakan. Ini dia. Seperti misalnya si tikus ini. Tikus ini nanti kalau dia bertemu dengan... Tidak ada yang mau makan tikus di sini ya? Tidak ada. Oh ini seperti burung, friskal. Burung ini yang memakan belalang. Nanti kalau dia ketemu dengan elang ekor merah, akan menjadi makanan si elang ekor merah. Paham maksudnya? Jadi kumpulan dari jaring-jaring makanan itu disebut jaring-jaring kehidupan. Oke? Bisa? Bisa, Miss. Suatu jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan lainnya saling terkait, membentuk jaring-jaring kehidupan. Nah, besok kita akan masuk ke piramida makanan ya. Di sini akan kita lihat mana konsumen puncaknya di piramida makanan. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanya? Ini Miss sebut namanya ya yang tadi, ada Jessica Jane, Stephen Randy, Jeffrey, Rafa Angel, sama siapa yang belum disebut tadi namanya? Safir kah? Oh ya, Safir ya? Misal Catalina, Miss. Safir sama Michelle Catalina, oke. 6 orang ya dapat nilai hari ini. Jessica Jane, Stephen Randy, Jeffrey, Safir, Michelle Catalina. Oke, Miss absen dulu sebelum selesai. Cheryl nggak bisa buka kamera, ya nggak apa-apa. Oke, yang belum kumpul tugasnya, siap-siap ya nilainya. Oke, baik, kelas 7.